Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello smart student, how are you today? Welcome in our computer class. To continue our lesson, please check this out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu, soleh-soleha? Ibu harap anak-anak ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, anak-anak ibu, setelah kita UTS, kita bertemu lagi dengan materi pembelajaran yang baru, yaitu tentang jenis-jenis dari software, aplikasi, beserta fungsinya. Nah, di sini nanti kita akan bahas anak-anak ibu, software aplikasi apa saja, contohnya, beserta dari fungsi-fungsinya. Yang pertama yang akan kita bahas itu yaitu software aplikasi, namanya ada freeware. Aplikasi freeware merupakan suatu aplikasi atau perangkat lunak yang bisa di-download secara gratis. Namun, pengguna atau user itu tidak bisa mengembangkan aplikasi tersebut secara bebas. Jadi, kita gratis anak-anak ibu mendownloadnya di dalam internet, tetapi kita tidak bisa mengembangkan aplikasi itu menjadi misalnya lebih, kita mau, oh ini kalau dibuat nanti aplikasinya dibuat dijabarkan lagi, itu mungkin bisa lebih bagus gitu. Itu tidak bisa ya anak-anak ibu. Yang pertama itu contohnya ada namanya Winamp. Aplikasi Winamp ini adalah suatu aplikasi yang digunakan untuk pemutar musik dan video. Ini anak-anak ibu pasti sudah tahu ya semuanya, dan yang mempunyai laptop ataupun komputer itu pasti ada aplikasi ini, karena ini biasanya digunakan tadi seperti yang sudah dijelaskan, yaitu untuk aplikasi pemutar musik maupun video. Kan kamu sering anak-anak ibu biasanya kalau bekerja di laptop atau di komputer pasti dibarengi dengan musik atau lagu. Jadi menggunakan aplikasi tersebut tadi. Yang kedua itu ada aplikasi namanya Avira. Avira ini adalah suatu aplikasi yang digunakan untuk menjaga komputer dari serangan virus atau adword worm. Namanya ada tadi Avira. Avira ini berarti dia merupakan salah satu aplikasi yang digunakan sebagai antivirus di dalam laptop maupun komputermu. Jadi selain dari Avira masih banyak lagi nak contoh aplikasi antivirus yang lain. Tiap-tiap komputer mungkin kamu pernah dengar ada Note32, ada Smadaf, dan lain-lain. Nah, yang ketiga itu kita masuk ke aplikasi Google Chrome. Google Chrome merupakan salah satu aplikasi browser yang digunakan untuk membuka website secara cepat dan aman. Jadi anak-anak ibu, Google Chrome ini salah satu browser yang sering dipakai di website, dia digunakan untuk membuka website. Selain dari Google Chrome, ada lagi beberapa aplikasi browser yang lain. Apa contohnya? Ada Netscape Navigator, ada Mac, ada Opera, ada Mozilla Firefox, dan lain-lain. Nah, yang keempat itu ada namanya aplikasi VLC, Video LAN Client. Untuk apa aplikasi ini? Aplikasi ini digunakan untuk pemutar audio dan video, berarti bisa audio dan video. Nah, ini juga sering ada ya di dalam laptop maupun komputer kamu. Selain dari Winamp tadi, aplikasi ini juga bisa digunakan untuk mendengarkan musik atau video. Pasti semua anak-anak ibu ada di dalam komputernya aplikasi ini. Berikutnya ada namanya aplikasi Line for PC. Maksudnya Line yang ada di dalam komputer, seperti WhatsApp kamu, ada WhatsApp web di dalam komputer. Nah, ini merupakan aplikasi yang digunakan untuk mengirim pesan instan secara gratis.
Jadi anak-anak Ibu, ini dia seperti chatting ya anak-anak Ibu. Tadi ada Ibu jelaskan sama juga seperti WhatsApp web yang ada, yang selain bisa dibuka di dalam handphonemu, bisa juga dibuka di dalam laptop atau komputermu. Selama kamu masih terkoneksi ke internet. Nah, yang berikutnya anak Ibu, ada nomor 2 nih bagian yang tadi yang pertama bagian aplikasi namanya freeware, yang kedua ini namanya aplikasi shareware. Apa itu aplikasi shareware? Yaitu aplikasi shareware merupakan software atau perangkat lunak original yang berlisensi yang bisa di-download secara gratis. Namun, ada keterbatasan dalam penggunaan. Misalnya, apa tuh keterbatasan dalam penggunaannya di sini misalnya? Yaitu jangka waktu ataupun fitur yang terbatas. Nah, jadi kalau tadi freeware, kamu bisa download gratis, tapi kamu tidak bisa mengembangkan program itu secara lebih besar lagi. Kalau dia shareware, ada beberapa yang tidak bisa diganggu, misalnya jangka waktunya habis, harus kamu perbaharui lagi. Contohnya apa? Seperti aplikasi WinRAR. Untuk apa WinRAR? Anak-anak Ibu pasti semuanya sudah pernah mendengarnya, yaitu aplikasi yang digunakan untuk mengompres data. Jadi kalau misalnya data kamu gede atau besar, kamu bisa kompres anak-anak Ibu data kamu dengan menggunakan aplikasi WinRAR. Biasanya ekstensinya nanti atau tipe filenya yang dihasilkan adalah RAR. Macam kamu kalau misalnya bekerja di Microsoft Word, nanti tipe data atau ekstensi dari file kamu itu menjadi docx. Nah, kalau di WinRAR menjadi rar. Yang kedua, ada aplikasi IDM. Aplikasi ini berfungsi untuk mendownload file dari internet. Nah, ini pun aplikasinya ini ada. Setiap laptop ataupun komputer ada nih aplikasinya ini tersedia di dalamnya. Karena sekarang ini kita banyak menggunakan atau mencari artikel-artikel di dalam internet, di dalam komputer. Jadi untuk mendownloadnya, kamu bisa menggunakan aplikasi yang ini tadi, IDM. Nah, yang berikutnya ada aplikasi namanya Microsoft Office. Microsoft Office ini adalah aplikasi yang merupakan satu paket. Oke, kenapa dikatakan satu paket? Karena isi dari Microsoft Office ini, anak-anak Ibu, ada Microsoft Word, ada Microsoft Excel, ada Microsoft Access, ada Microsoft PowerPoint, ada Microsoft Outlook, dan lain-lain di dalam dari Microsoft Office ini. Nah, Microsoft Office ini disebut juga sering sebagai suatu paket aplikasi perkantoran, karena di sini di dalam Microsoft Office ini kita bisa melakukan banyak pekerjaan perkantoran dengan menggunakan aplikasi Microsoft Office ini ya, anak-anak Ibu. Yang berikutnya ada CorelDRAW, atau aplikasi ini sering digunakan untuk program editing pada garis vektor atau pengolahan gambar. Jadi kalau kamu mau menggambar-gambar supaya lebih bagus hasilnya, kamu bisa menggunakan aplikasi CorelDRAW. Oke, nanti kamu bisa mau mendesain apa, nah pakailah dia CorelDRAW karena hasilnya itu garis-garis vektornya itu lebih bagus dia daripada mungkin yang lain ya. Misalnya contohnya ada juga pengolah gambar misalnya kayak Paint. Nah, itu kurang. Jadi kalau tadi Ibu bilang gunakan tadi CorelDRAW. Yang berikutnya ada WinZip. Aplikasi WinZip. Ini yang bersama dengan WinRAR. Oke, WinZip merupakan aplikasi yang digunakan untuk mengompres atau packing sebuah file. Sama seperti WinRAR tadi, udah mengkompres berarti mengecilkan. Dari file yang besar menjadi kecil. Nah, tipenya ini berbeda, tipe datanya, tipe filenya. Kalau tadi WinRAR, kalau misalnya kamu udah menggunakan WinRAR, tipe datanya yang dihasilkan adalah RAR. Kamu simpan, baru nanti di akhirnya RAR. Kalau ini
tipe datanya nanti di akhirnya menjadi zip. Oke? Itu dianya. Aplikasi, contoh aplikasi shareware. Masuk kita ke bagian ketiga, C, aplikasi open source. Apa itu? Seperti freeware, oke, ini hampir sama ya nak, gratis ini programnya, seperti freeware, namun pengguna dapat mengembangkan secara bebas, tapi tidak boleh menghapus pengguna sebelumnya. Nah, jadi nak, ini di sini dia sama dengan freeware, sama-sama gratis, tapi bedanya kalau di open source kita bisa lebih bebas mengembangkan program tersebut, tetapi kita tidak boleh menghapus pengguna sebelumnya. Apa contohnya? Contohnya ada Linux. Linux ini adalah sistem operasi, suatu sistem perangkat lunak sistem operasi. Nah, karena kan kalau nanti Windows, nanti ada nih ya nak, lebih lanjut lagi nanti ada Windows, itu kan berbayar, kita berbayar itu menggunakan sistem operasi itu. Jadi ini kalau yang Linux ini dia gratis dan kamu bisa kembangkan. Syaratnya dia tidak boleh merusak penggunanya tadi ya kan nak. Yang berikut itu ada yang nomor 2 itu program aplikasi namanya Notepad++. Anak ibu pasti pernah dengar aplikasi Notepad. Biasanya kalau di dalam komputer kita atau laptop kita dia berada di aksesoris anak-anak ibu. Untuk apa? Program Notepad tadi, aplikasi Notepad, yaitu ini dia ada plus-plusnya ya nak, Notepad++, berarti merupakan aplikasi yang digunakan untuk catatan serbaguna dan editor source code. Makanya tadi ada plus-plusnya, dia bisa editor source code. Kalau yang Notepad biasa, dia merupakan tempat catatan serbaguna, anak-anak ibu. Dia bersama seperti Microsoft Word, tapi tidak memiliki fitur yang banyak. Dia beda dengan Microsoft Word lengkapnya. Oke, yang ketiga itu ada namanya M-Player atau Movie Player. Untuk apa ini aplikasinya? Yaitu aplikasi yang digunakan untuk pemutar video dan audio. Sama tadi nak, seperti yang sebelumnya di freeware ada juga dia pemutar audio maupun video, tapi tadi masalahnya itu freeware nak, gratis tapi tidak bisa dikembangkan programnya. Kalau ini dia berada di open source. Kalau M-Player berarti dia gratis tapi bisa lebih kamu kembangkan lagi tanpa merubah yang asli punya penggunanya. Yang berikutnya nah, ada yang bagian D. Aplikasinya namanya proprietary atau komersial software. Kalau dikatakan komersial, berarti dia berhubungan dengan dana. Nah, apa ini aplikasinya? Yaitu suatu software atau perangkat lunak yang berbayar, yang disupport resmi oleh perusahaan pembuatnya. Pengguna di sini tidak bisa memodifikasi software tersebut. Jadi nak, karena berbayar kita nggak bisa memodifikasinya, namanya sudah berbayar. Apa saja itu contoh program aplikasinya? Yang pertama ada namanya aplikasi Microsoft Windows. Seperti tadi sudah Ibu jelaskan sebelumnya, ini merupakan sistem operasi yang bisa menjalankan lebih dari satu aplikasi secara bersamaan. Jadi kalau di sini kamu bisa buka Microsoft Word, bisa buka Winem, bisa buka WinRAR, dalam waktu yang bersamaan. Jadi ini Windows ini merupakan salah satu sistem operasi, tapi sama dengan Linux tadi, Linux juga merupakan sistem operasi. Bedanya Linux gratis, kalau dia Windows sistem operasinya berbayar atau dia disebut juga tadi komersial software. Nah, yang berikutnya nomor 2 ada di sini namanya aplikasi Macromedia Flash. Aplikasi Macromedia Flash atau perangkat lunak Macromedia Flash merupakan plugin untuk membuka atau melihat gambar, animasi, dan video yang ada pada website. Jadi misalnya kamu mau lihat di dalam website, misalnya buka suatu website, terus kamu mau lihat gambar, terus animasinya,
terus mau lihat videonya juga pada website itu menggunakan software tadi yang namanya Macromedia Flash. Tapi ini anak-anak ibu, dia softwarenya berbayar, sama kayak Windows tadi ya. Berikutnya ada aplikasi namanya, yaitu aplikasi Adobe Photoshop. Ini mungkin sudah familiar ya anak-anak ibu mendengarnya, Photoshop. Oke. Aplikasi apa ini? Yaitu aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan untuk mengedit dan memberi efek pada gambar. Jadi kalau ini dia lebih berkenaan dengan pengeditan gambar ya, image, agar lebih bagus dan hasilnya lebih memuaskan gambarnya. Kita bisa menggunakan yang tadi Adobe Photoshop, dan ini juga aplikasi yang berbayar atau komersial software. Berikutnya ada lagi namanya aplikasi Mayop Accounting. Nah, Mayop Accounting ini merupakan salah satu aplikasi yang digunakan untuk mengolah data akuntansi yang dibuat secara terpadu. Jadi anak-anak ibu, ini suatu aplikasi, dia mengelola, khususnya dia mengelola itu tentang laporan akuntansi, tentang keuangan. Jadi hampir sama ya dengan Microsoft Excel. Ini juga berbayar dia, Mayop ini, atau komersial software tadi yang seperti sudah Ibu jelaskan sebelumnya. Nah, masuk lagi ke contoh berikutnya. Ada namanya aplikasi di sini, yaitu Kaspersky. Apa ini? Aplikasi apa ini? Yaitu aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan untuk melindungi sistem komputer dari berbagai infeksi virus. Jadi ini bisa juga dikatakan sebagai antivirus. Tetapi antivirus yang ini yaitu antivirus yang berbayar atau komersial software. Jadi dia tidak gratis ya yang ini ya. Demikianlah anak-anak ibu penjelasan ibu tentang jenis-jenis software dan fungsinya. Ibu harap anak-anak ibu paham, dan jika nanti tidak paham boleh bertanya langsung nanti dengan ibu. Ibu ucapkan terima kasih, dan ibu harap kamu juga nanti akan menjawab soal yang sudah ibu berikan pada video pembelajaran kita ini. Demikian penjelasan dari ibu. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.